Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang thalassemia. Kita sering sekali mendengar yang namanya thalassemia. Tapi sebenarnya apa itu thalassemia? Secara umum, thalassemia sendiri merupakan kelainan genetik yang disebabkan karena penurunan sintesis pada rantai alfa atau beta pada hemoglobin. Ketika terjadi penurunan sintesis rantai alfa maupun beta, maka pembuatan sel darah merah pun tidak akan optimal dan menyebabkan oksigen ke seluruh tubuh juga tidak optimal. Jika dilihat secara klinis, thalassemia dibagi menjadi 3. Ada mayor, intermediate, dan juga minor. Yang pertama adalah thalassemia mayor. Thalassemia mayor sendiri terjadi karena adanya kelainan pada 2 kromosom, di mana biasanya pada pasien dengan thalassemia mayor akan membutuhkan transfusi mulai dari bayi hingga seumur hidupnya. Gejala awal biasanya berupa pucat, kemudian bayi lambat laun akan terlihat lebih lemas, kemudian bayi akan mengalami kegagalan untuk berkembang secara normal, lalu keluhan diare, lemah, dan juga pembesaran perut karena pembesaran organ limpa dan juga hati. Kemudian thalassemia intermediate, di mana terjadi akibat kelainan pada 2 gen, yaitu kombinasi mutan berat dan juga ringan. Biasanya diagnosisnya terjadi pada usia belasan dan gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan thalassemia mayor. Pada thalassemia intermediate bisa menjadi thalassemia mayor jika tubuh mengeluarkan darah yang cukup banyak sehingga terjadi anemia kronis yang menyebabkan kegagalan atau gangguan organ. Yang ketiga ada thalassemia minor, di mana pada thalassemia minor pasien merupakan karier sehingga tidak menunjukkan adanya gejala klinis. Kemudian bagaimanakah sebenarnya patofisiologi dari penyakit thalassemia ini? Pada thalassemia alfa disebabkan oleh adanya delesi pada gen alfa globin yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak adanya produksi rantai alfa globin, di mana kejadian ini biasanya terjadi pada selama periode janin dan dapat menyebabkan hydrops fetalis. Sedangkan pada thalassemia beta terjadi akibat mutasi titik pada gen beta globin. Ini merupakan pola penurunan secara genetik dilihat dari orang tua. Pada penderita thalassemia, biasanya pasien akan lemah, letih, lesu, perut buncit, kemudian pucat, dan tidak mau makan. Kemudian konseling juga merupakan hal yang penting pada penyakit thalassemia. Pada individu dengan thalassemia minor, diedukasikan bahwa pasien tersebut sehat secara fisik, namun dapat berpotensi untuk menurunkan gen thalassemianya kepada anaknya, sehingga diharapkan menikah dengan individu yang sehat atau normal. Kemudian apabila terjadi pernikahan antar individu dengan thalassemia minor, maka dapat diberikan konseling seperti tes PGD dan diagnosis prenatal. Pada pasangan dengan individu minor, disarankan untuk melakukan adopsi anak, agar anak tersebut bebas dari thalassemia mayor maupun minor. Sedangkan pada thalassemia mayor dapat diedukasikan mengenai penanganan secara teratur, yaitu transfusi darah, obat, dan juga suplemen pendamping yang harus dikonsumsi secara teratur dan sesuai anjuran pihak rumah sakit, serta pemahaman terhadap semangat hidup dan pemahaman tentang penanganan yang rutin dan teratur dapat membuat fisik dan mental menjadi lebih optimal. Sekian video mengenai thalassemia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.